ada kekuatan iman. Mimbar masuk langsung nangis ya opo. Cerita opo kok cerita fabel. Bener Pak? Ya. Baik. Sekarang yang kita daburi nomor 3. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah membangkitkan, mengutus kepada satu kelompok manusia yang ummiyin, orang iso nulis, iso ora pati pinter berhitung. Rasulan minhum, seorang rasul dari antara mereka sendiri. Penggaweane napa rasul ini? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Sunnah. Jadi ini Imam Syafi'i lek lafaz Alkitab gandeng karo Al-Hikmah. Hikmah itu artinya Sunnah. Wa in kanu min qablu, padahal sadurunge mereka lafi dhalalin mubin, betul-betul di dalam kebingungan, kesesatan yang nyata. Dari ini Ibnu Asyur begini. Wa batudi abid tilawah, dimulai tugas Rasul itu bertilawah. Li'anna awwala tablighi dakwah bi iblaghil wahyi, karena awal mula berdakwah itu adalah dengan menyampaikan pewahyuan. Nabi Muhammad itu lek biyen memulai dakwah ngeten, aku lek telah menerima keterangan dari pencipta kita, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, itu namanya bertilawah. Jadi asal muasal tugas Rasul yang pertama itu adalah iblaghul wahyi, menyampaikan pewahyuan. Siji. Wa thanna bitazkiyah, baru kemudian sing nomor loro adalah tazkiyah, penyucian. Li anna ibtida'i da'wa bitadhiri min rijs al-maknawi, karena memang pintu gerbang dakwah itu adalah membersihkan jiwa dari kotoran maknawi. Nomor itu wa huwa asyirku wa ma ya'allaqu bihi min masail a'mal, syirik dan anak turunnya. Syirik dan anak turunnya. Wong niku lek syirik, Pak, iku penyakit turunannya akeh. Melakukan kesia-siaan, ngombe sembarangan sakarepe dhewe, gak kenal norma hubungan laki perempuan, menindas orang, gak merasa mendolimi. Dosa turunannya syirik akeh. Nah, itulah yang dibersihkan. Cara yang dirijiki yang apa? Ditauhidkan, baru kemudian dirui konsekuensi tauhid. Ditauhidkan, itu namanya tazkiyah. Baru kemudian konsekuensi tauhid itu tunduk nang pangeran ini gini loh. Itu tazkiyah nomor 2. Wattiba ya sama. Jadi membersihkan pikirannya dari kepercayaan yang salah, membersihkan perilakunya dari perbuatan-perbuatan tercela. Wa tiba bidzikri taklimihim alkitab li anal kitab ba'da iblaghi ilaihim tubayyin lahum maqasidahu wa ma'aniyahu. Baru kemudian mengajarkan Alkitab dan mengajarkan As-Sunnah. Pengajaran itu setelah jiwanya bersih, pikirannya bersih, wadah untuk menampung sesuatu yang bersih-bersih itu sudah dipersiapkan,
dikai tuntunan syariat. Gitu, Pak. Itu kata Ibnu Asyur, dan memang seperti itu. Silakan tengok surat Al-Baqarah ayat 151. Nanti terulang lagi di surat Ali Imran. Ayatnya mirip. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Itu surat Al-Baqarah. Ali Imran ini padha. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina. Padha. Diurutane niku. Tilawah, tazkiyah, taklim, baru ngurusi sing liyane. Yang berikutnya masih ayat yang sama. Ibrahim Al-Biqai mengatakan, apa kok walladzi ba'atsa fil ummiyina, urutannya kok seperti itu. Ghayatul kitabi fi quwwati fahmihi wal amalu. Tujuan dari diturunkannya Alkitab itu adalah menguatkan pemahaman supaya diamalkan. Fahiya al-ilmu al-muzayyanu bil amal. Jadi belajar Alkitab itu adalah mempelajarinya dari ilmu terus diamalkan. Wal amalul mutqinu bil ilmi, sementara amal sing pokok itu butuh ambek ilmu. Makulatun wa mankulatun, sing masuk akal maupun sing sesuai karo tuntunan sing tertulis. Liyadhu kulla syai'in minhu fi ahkami mawadhihi, supaya menempatkan masing-masing bagian syariat itu pada tempatnya. Mereka supaya tidak menyimpang sebagaimana penyimpangan Bani Israel, yaitu nanti ayat berikutnya itu Bani Israel dikasih Alkitab tapi gak diamalno, maka perumpamaan mereka itu seperti keledai yang memikul buku-buku. Sinten yang di rumahnya ada wedhus karo sapi, coba dikasih kamus bahasa Inggris kalau kitab Sahih Bukhari murid. Terus setelah seminggu itu kitab sing dari dhuwure sapi atau jaran imam sampean pakai ujian. Jaran takoni membaca bahasa Inggrisnya apa? Sampean tanya. Jaran di sapi Sahih Bukhari bab pertama apa? Lah iku perumpamaan orang yang akeh bukune tapi kelakuannya gak cocok karo bukune gitu Pak. Oke, ojo sampai kuwi Islam baik dulu. Itu bae. Terus yang nomor 5 menukil Imam Ibnu Katsir. Bunine ngeten. Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Perumpamaan orang yang dipikulkan, yang diberikan kepada mereka itu kitab Taurat, kemudian mereka tidak memikul tanggung jawab mengamalkan, mempelajari, mendakwakan isi Alkitabnya itu, kama salil himari yahmilu asfar. Maka orang seperti itu mirip keledai sing memikul buku-buku. Biksa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Celeke perumpamaan satu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Para jamaah sekalian, Yaqulu ta'ala, Allah berfirman,
zaman al-Yahud mencela ngilokno wong Yahudi. U'tut Taurata wa hamaluha lil amali biha thumma lam ya'malu biha. Mereka dikasih kitab tapi gak gelem diamalno. Matharuhum fi dzalika. Perumpamaan mereka itu welek banget, yaitu wis keledai memikul buku. Para jam sekalian, otokritik nang awake dhewe iki, Mbak. Kayak ngoco. Quran yang ada di rumah Anda itu kira dipelajari apa enggak? Di masjid barang. Kok penggaweane malam Jumat pakai Yasin tapi mengingkari adanya hari berbangkit. Nah, cocok ini diwaca karo kelakuan. Gue sing diwaca surat Al-Kahfi tapi tidak mempercayai kemampuan Allah membangkitkan manusia sesudah matinya. Nah, ini nggak cocok. Kama fil himar idza humila kitaban la yadri ma fiha. Ya perumpamaannya seperti keledai memikul buku-buku. Fa wa yahmilu hamlan hissiyan wa la yadri ma alayhi. Dia memikul sesuatu yang sifatnya materi tapi apa gak ero. Wa kadzalika habla'il ladina hamaluhum alkitab alladzi utuhu hafidhu lafdan wa lam yafqahuhu wa la amilu wa la bimuqtadha. Salah wis gak gelem maca, gak gelem ngapalno, gak gelem memahami, gak gelem ngamalno. Itu disindir oleh Allah Taala, Pak. Saya secara pribadi sampai sekarang itu mengembangkan metodologi. Ya apa orang umum yang rajin ngaji seperti jaringan di masjid ini paling tidak imam yang maca paham, paling tidak bu garis besari, bu paling enggak setiap sholat jari kalau inspirasi imam wadduha sing diwaca nyantol situ lah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Lek duwe nikmat sing kena diceritakno untuk lebih memuliakan mengagungkan Allah perlu diceritakan supaya membangkitkan syukur dan menginspirasi kesyukuran. Ini tidak perlu, Pak. Oke. Jangan sampai kita ini kena penyakit Yahudi. Al-Qasimi bilang gini, mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kama thalil himari yahmilu asfara. Sudah suara ikut doa di dalam tadabbur. Fa hadhil mithal wa in kana qad duriba lil yahud fa huwa mutanawal min haitsil ma'na liman humila al-Qur'an fa taraka al-amal bihi. Ayat itu tadi meskipun sebetulnya sing disindir iku Yahudi, tapi asline itu juga menyangkut kita sing digawe Al-Qur'an tapi gak gelem ngamalno, walam yu'addi haqqahu, gak menunaikan haknya, gak diwaca, gak dimurajaah, walam yar'ahu haqqa riayati, tidak menjaganya sebenar-benarnya penjagaan. Gimana, Pak? Siapa yang pernah ngurui bojone mulai manten anyar, mulai Al-Fatihah hatam sampai An-Nas? Sinten? Sapa ibu-ibu sing tau diceritani bojone 2 ayat ae saumur urip. Wis rumah tangga 40 tahun. Hah? Loh, ini pertanyaan ini nanti Anda akan menjadi tanggung jawabnya para suami. Tahu ngurui bojone apa enggak? Tahu ngurui bojone apa? Apa enggak? Itu bagus. Ya berusaha kan iso dipelajari makan macak rodok kadang-kadang macak rodok. Penting Bapak itu, Pak.
salah satu fungsi kepala rumah tangga yang pertama dan utama itu taklimihim wa ta'dibihim, memberikan pengajaran. Saya juga bertanya kepada diri saya sendiri. Saya juga kadang-kala tanya kepada ustadz-ustadz itu yang di bawah naungan kami, kamu sudah ngajari keluargamu atau tidak? Di rumah sudah ada taklim rumah atau tidak? Takoni kan? Takoni. Amanah bertambah, kesibukan bertambah, sempat atau tidak mendidik anak dan istrinya. Oh, kalau itu terjadi, alangkah indahnya. Alangkah indah. Berikutnya nomor 7. Lu masih kodok, masih ayat yang sama. Qala al-Maimun bin Mahran, seorang kibar tabi'in, ulama besar tabi'in, Maimun bin Mahran. Al-himaru la yadri asfaru ala dhahrihi al-zabal fahakadha al-yahud. Himar, keledai itu mau diletakkan apapun di punggungnya, bak buku, bak roti, bak emas, bak handphone, himar ya tidak paham. Itu sebuah celaan yang sangat welek kalian sebetulnya. Dan maksudnya ini berlemak jalan ini mengacu kepada surat Al-Jum'ah. Kita ini kena penyakit yang Yahudi, dia pun tak ngilok ngomong Yahudi, mata ini orang Islam, tapi kelakuan kita warisi tak kafir. Para jemaah sekalian, sederhana surat Al-Kahfi jenengan khatamkan sampai bujuri jenengan. Surat Yasin coba dibaca saat ini ke istri Anda. Handphone itu dimana nganggur. Handphone jenengan itu loh, dimana nganggur, tak kan gak rekam. Tak kan gak rekam. Ada rekaman sendiri, maca Quran seayat diwaca artine. Ditulis. Aku atene gawe audio Quran. Aku atene gawe audio Quran, tak gawe hadiah anak putuku. Iki suarane baik, tahu mengkhatamkan Al-Quran seartine 30 juz. Tapi apa? Itu yang lagi kami kembangkan. Di sebuah pesantren tak takoni, ustaz-ustaz tak takoni. Saya yang pernah khatam kitab tafsir 1 saja, awal sampai akhir. Derengna terus. Demikian juga saya bertanya kepada Anda, gitu loh. Oke? Itu kita kata Imam Asy-Syaukani begitu. Cara mengamalkan satu halaman ini. Yang pertama, ud'ullaha bi asma'ihi. Mohonlah kepada Allah, lek ndonga itu menggunakan Asmaul Husna. Ya Malik, Ya Kudus, Ya Azizu, Ya Hakim. Ya Allah yang maha merajai, yang maha suci, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang menjadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami aktif bendina sinau Al-Quran. Gak apa-apa, donga ambek Asmaul Husna. Nomor 2, ada ayat yang ke-8 surat Al-Jum'ah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa lari daripadanya, menghindar dari kematian, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui, menjumpai kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian
kalian bakal dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang nampak maupun yang tidak nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dia akan menyampaikan, memberitakan apapun yang telah kalian lakukan. Di sini dikatakan gini. Cara nih ngamal ayat itu yang nopo nggih. Ikmal amalan fi sirri wa la yatali alaihi ghairuka. Amalkanlah satu amalan yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali sampean sampai Allah. Ini Pak, ayo boleh amalan sih mek kene ambek Gusti Allah tok sing ngeluh. Contohnya nopo? Nyepuro wong. Nyepuro gak ketok apa nyepuro? Gak ono kulit biru. Yo ijo nyepuro wong. Sedekah sembunyi-sembunyi. Transfer pulsa sembunyi-sembunyi. Ya silakan cari. Silakan cari. Nomor 3. Salillaha husnal khatimah. Mohonlah kepada Allah saat akhir yang baik. Jawab apa buat jenengan? Arek mati saat ini gak ngenteni itu gue. Ini berita tampil loro mati. Anak yang pertama baru lahir terus bapaknya mati di sini. Ini kataran di Malaikat Israel. Kataran ya. Kataran apa enak? Persiapan di sini kataran yang akan mau ibu. Si kuat kemudian ganti presiden. Nomor tahu jihad, arahan-arahan. Muhimmatud da'iyah tarbiyatan nas ilman wa amalan bil kitab wa sunnah. Pentingnya kepada para dai, para pendidik, mendidik umat, mendidik jamaah, mendidik manusia itu ilmu dan amal yang bersendikan, yang berinspirasi dari Al-Quran dan Sunnah. Ya nopo Pak. Ini juga, ini macam Quran ini orang semangat ngamal nopo. Kami cuma contoh mari Shadaqallahul Azim. Terus mari guyu. Alhamdulillah tugas hari ini selesai. Ya gak apa-apa niku ngerti. Tapi kok yo situ-situ digoleki artine walah. Digomong ngene lah. Begitu. Digomong ngene Al-Qur'an. Yang berikutnya al-inayatu bitazkiyatun nafs wa yuzakkihi. Memperhatikan aspek kesucian jiwa. Aspek kesucian jiwa. Para jemaah sekalian, kepercayaan kita kepada la ilaha illallah ini on goyangnya mendak. Kepercayaan kita kepada wallahu khairur raziqin itu wis mantap apa mendak. Nah, itu jenenge tazkiyah. Tazkiyah. Jadi pensucian jiwa. Jadi penyakit medit teman-teman apa enggak kula jenengan ini? Takut mati apa enggak? Jadi orang wong dalu mau kaji gara-gara mampu deh. Gara-gara di numpak pesawat urung tuh bisa mati. Padahal bendino dari sepeda motoran. Sama numpak sepeda motor gak ketabrak. Wong sing sering kecelakaan malah sepeda motor asli. Ya. Jadi takut itu sebenarnya takut miskin, ketakutan mati yang tidak beralasan ini penyakit. Nah, itu perlu ditazkiyah. Medit perlu ditazkiyah. Sombong perlu ditazkiyah. Nomor 3, su'u mithali man lam ya'mal bi ilmi. Tuh.
buruknya perumpamaan orang yang berilmu sing gak ngamal ilmu. Ampun dong, ini pun terakhir. Tadi tambahin khawatir gak kena diamal nanti. Jeleknya perumpamaan orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Pedih bulan terus. Mari jemaah sekalian, di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang sekarang menjadi perhatian saya itu ini Pak Bu, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah manfaat apa yang Kau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat. Wa zidna ilma, dan tambahkan kepada kami keilmuan. Saat ini lapis lulus S3 kabeh, SD, SMP, SMA. Pak, saya tanya, di antara pelajaran 11 atau 12 seperti SD, sing kena diamalno piye? Panjenengan sing nganti melekan semidur ngapalno tabel rumus kimia, tabel Fe sampai ini atume, fosfor iki sampai ini atume. Iku ono hubungane karo nyambut gawe jenengan apa enggak? Terus kan ngono sing kuliah ini semester pertama lengkap SKS-e 4 likur. Sing kena jawab lho. Sehingga tidak diamal, atau bahkan buku yang ada di rumah Anda. Saya barusan beli kitab kemarin, bonusan tuh kitab di Medina murah-murah. Ini ya muncul tanggung jawab baru, Sirah Nabawiyah dari sudut pandang keimanan. Pada jam sekali sama sebetulnya. Kini jauhnya gitu sekarang Pak. Ya Allah, berilah manfaat apa yang kami pelajari. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat. Tambahkan kepada kami keilmuan sing migunani, sing kira diamal. Sebab mereka entek-entek umur Pak. Sehingga saya sangat setuju penjurusan dan seseorang belajar sesuai minat dan bakatnya itu wis mulai SMP, SMA itu. Jadi waktu kuliah jadi pakar. Panjenengan pirsa Imam Bukhari. Imam Bukhari itu biar gak sinau itu Pak, gak sinau hadis. Tapi setelah ketemu ambek gurune, awakmu ojo pelajaran sing liyane, iki lho hadis. Manut omongane gurune itu memang ahli penelusuran minat dan bakat. Meskipun gak tahu sekolah psikolog, BK bimbingan dan konseling. Guru ini Imam Bukhari ngekek saran tepat. Akhirnya Imam Bukhari jadi pakar yang tak terkalahkan di bidang hadis mulai zaman dia yang saiki. Gitu. Dan ini biar ketemu guru sing tepat terus diarahno. Fokus gak mau belajar sing liyane, gak menyanyiakan waktu. Dah, sambut Pak. Isa imam pinten sesuai. Terus 9 menit. Yes, nek nutut lah. Surat Al-Jumu'ah ayat berikutnya kita tekno. Ya ayyuhalladzina amanu mu'min idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, apabila kalian dipanggil pada hari Jumat untuk datang sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah mengingat Allah. Maksudnya bergegaslah mendatangi khutbah,
wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Semua transaksional sifatnya materi tinggalkanlah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahui balasannya di sisi Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian, jadi fas'au ila dzikrillah, jadi ini Ibnu Asyur, dzikrillah itu maksudnya sholat. Maksudnya sholat dan khutbah. Bergegaslah mendatangi sholat Jumat dan mendengarkan khutbah. Tapi ada satu hal yang ingin saya tegaskan. Kata-kata fas'au, sa'i, itu adalah datang penuh energik, bergegas. Saya sekarang tanya, kita ngerti iki lek khotib naik mimbar. Iku wis kebak telung soft apa sih setengah soft pertama. Ya apa keadaan? Dua sudah full. Iku gak kali diundur. Gak kali diundur. Ndak nih. Lihat nih. Di masjid-masjid yang lain itu mengenaskan keadaan. Khotib naik mimbar, iya saya teko. Khutbah kedua sih berlangsung. Khutbah kedua, pertama semari, khutbah kedua kok sih? Itu satu. Yang kedua, akon saya sekarang. Anda kalau mau sholat Jumat mempersiapkan dengan sungguh-sungguh apa enggak? Buset, itu dia. Pengertian sungguh-sungguh itu gini. Mulai isuk jalan-jalan, mari ngono wisata kuliner. Jam 10:30 adus, jam 11 masjid. Khotib naik mimbar arek turune tok. Salah ngono khotibe tiba-tiba dewowo ora pati iso nutup pembicaraan. Dadi ngelengeri. Ini lho Pak, maksud Pak. Fas'au ila dzikrillah. Mbok yo wong lanang-lanang itu mempersiapkan itu dengan baik. Ngomong nang bojone, Dek, aku ada Jumatan jam 10 lebih 45 aku bukan. 11 kurang seperempat aku tak adus. Wis dicepak-cepakno lambi putih, sarung, minyak wangi, semacam-macam. Jam 11 wong jarak itu untuk omah kira-kira perjalanan 5 menit 7 menit mlebu masjid. Sholat sunnah, maca Al-Kahfi. Khotib nang mimbar sik teges, Pak. Wis mari turu iku mang. Ora Jumat sepedaan. Mulai jam 10. Mari ngono sarapan. Istirahat dulu, enggak sempet kan. Utawa mangan terus mari ngono. Terus berangkat sholat Jumat, itu tuh pencet kan turun itu. Ya turun ketenangan ketika khotib naik mimbar, dan itu yang banyak terjadi. Itu yang kedua, dipersiapkan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Ini tiga adalah ono hadis inna tulas sholah wa qisaru khutbatil mar'i ma'innatun min fiqhi. Sesungguhnya panjangnya sholat, pendeknya khutbah itu cermin dari kedalaman seseorang terhadap pemahaman agama. Artinya, khutbah jodoh. Itu loh Pak. Kadang-kadang khutbah akan dalil itu ya kamu dan ngomong. Sehingga mulai Jumatan tuh akan bujuri. Man khotib temanya apa Mas? Kon bertakwa. Ya mulai zaman bayi ya. Kon bertakwa mulai zaman bayi ya. Sekarang salah kan. Ya, itu bagian koreksi kita. Yang berikutnya, Imam Ibnu Katsir bilang begini, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah.
apabila sholat sudah selesai ditunaikan, bertebaranlah di muka bumi, carilah sebagian karunia Allah. Karena Arab ibni Malik radhiyallahu ta'ala tidak sholat Jum'ata insorofa, fawaqafa ala babil masjid faqala. Jadi seorang ulama setelah selesai sholat Jumat itu, beliau berdiri di pintunya masjid sambil mengatakan, Allahumma inni ajabtu da'watik. Ya Allah, saya ini sudah memenuhi panggilanmu sholat Jumat. Wa shallaitu fardhatik, dan saya sudah sholat yang kau fardukan ya Allah. Wa antashartu kama amartani, dan saya sudah bertebaran di muka bumi ini untuk melaksanakan perintahmu. Farzuqni min fadlika wa anta khairur raziqin, maka berilah saya rezeki dari karuniamu, engkau sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Pokoknya api Pak, doanya api. Terinspirasi dari surat Al-Jum'ah Somo 10:11 lengkap. Saya baru tahu. Allahumma inni ajabtu da'watik wa shallaitu fardhatik wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur raziqin. Dinukil dari tafsir Ibnu Katsir. Perlu diamalkan nih Pak. Ini bahasa Indonesia ini nagih janji ini Gusti Allah. Bisa dipahami teman-teman? Donga iki nagih janji ini Gusti Allah. Cukup. Lanjut pertemuan berikutnya saja. Ya. Salatnya turun. Jumatnya turun ya apa? Ya malaikatnya jawab turun tong. Ya malaikatnya sing jawab. Yes. Ya, jangan panjang-panjang para jemaah sekalian. Khutbah Jumat. Ya, dipersiapkan dengan baik. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.